Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di JICT Tanjung Priok untuk melihat perkembangan terkini langsung saat ini. Atas dan pelaksanaan penyelaman selama berada di area SAR. Selain itu, kami ditugaskan untuk membawa hasil temuan dari KRI Rigel. Ada 6 kantung, 4 kantung berisi bagian atau body part korban, 1 kantung berisi perlengkapan pribadi korban, dan 1 kantung berisi serpian pesawat. Selanjutnya kami serahkan kepada Basarnas untuk proses lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Komandan atas penyerahan objek pencarian kepada kami. Kami akan menerima. Kami memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada tim, serta khususnya kepada KRI Tenggiri yang telah mengantarkan kepada kami. Untuk selanjutnya kita akan proses lebih lanjut. Untuk itu kami serahkan kepada DPI dan KNKT untuk dilakukan pendalaman. Saya kira itu demikian yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kami persilakan kepada KNKT dan DPI untuk mendalami lebih lanjut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Katolik, status perkawinan, nikah, pekerjaan mengurus ibu rumah tangga, kewarganegaraan, WNI. Jadi ini KTP yang kita temukan di dalam kantong yang di dalamnya ada uang dengan pecahan Rp50.000. Terus kemudian ada kartu rapid, ada handphone, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dan lain sebagainya, di situ sudah terkumpul semuanya, ya. Terus kemudian pada hari ini juga pada pukul 09.52 ditemukan barang berupa 1 buah dompet dengan identitas nama Ibu Yuni Dwi Saputri, ya, Saputri. Terus kemudian pada jam 12.35 dan pada pukul 11.31 tim penyelam menemukan potongan-potongan baju, beberapa barang pribadi, diantaranya adalah dompet dengan identitas, di dalamnya ada identitas-identitas. Yang pertama adalah Nyonya Rahmania Ekananda, kelahiran 22 November, Kediri, 22 November 1981. Saya ulangi, Ibu Rahmania Ekananda, kelahiran Kediri 22 November 1981. Di dalam dompet yang sama juga ini ada Fatima Azalina Mahren. Saya ulangi, Fatima Azalina Mahren, kelahiran Bekasi 19 April 2018. Terus kemudian yang ketiga adalah Fazila Amara Mazedah, kelahiran Pasuruan 3 Oktober 2014. Nah itu identitas-identitas yang kita temukan juga salah satu diantaranya yang diketemukan adalah kelihatannya itu pramugari, ya, pramugari dari Sriwijaya, Saya kira demikian. Ada yang perlu yang dikonfirmasi lebih lagi? Pak, soal pencarian black box, apakah hari ini semakin dipersempit lagi ataukah seperti apa? Kemarin kan 100 kali 140 kali 80, apakah hari ini segitiganya diperkecil lagi atau gimana, Pak? Ya, kita masih berusaha semaksimal mungkin para penyelam. Jadi kalau kemarin saya sampaikan mungkin 130 kali 143, sekarang kita persempit, ya, persempit, dan hasil analisis dari tim survei dari Pusidrosal ada beberapa spot yang menjadi alternatif priority. Sampai dengan saat ini dari mulai 5 priority, 3 priority. Ya, 3 priority ini masih kita perdalam terus.
kita sudah laksanakan untuk rilis peralatan-peralatan seperti magnetometer, terus kemudian sabatan profiling, terus side scan sonar, dan multi-beam echo sounder. Nah, dari peralatan-peralatan tersebut kita combine sehingga hasil analisis tim surveyor kita mudah-mudahan ini memberikan kemudahan kepada tim penyelam, baik dari Komando Pasukan Katak Angkatan Laut, dari Dislambair Angkatan Laut, dari Marinir, dari Taifib, dari Denjaka TNI Angkatan Laut. Saya kira demikian ya. Dan awalnya apakah black box ini tertimbun oleh puing-puing atau seperti apa dugaan awal dari? Dugaan kita sepertinya demikian. Karena kenapa? Dari hasil deteksi HIPAP ya, itu noise yang ditimbulkan itu sudah bisa kita ketahui sudah dilokalisir. Yang saya katakan kalau kemarin 143 kali 120 meter itu, terus kemudian tadi pagi jam 3 sampai jam 06.00 alat deteksi bawah air kita scan lagi, ternyata posisinya ya di sekitar wilayah tersebut, belum ada perubahan. Nah, karena tumpukan atau material di bawah itu cukup banyak sehingga kita harus sabar, harus telaten, harus bersungguh-sungguh ya. Kita bukan mencari, tetapi kita berusaha untuk menemukan ya. Saya minta doa restunya agar segera dapat tuntas operasi ini dengan menemukan korban-korban, serpihan-serpihan, terus kemudian menemukan black box sehingga dapat dianalisis oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dari KNKT atau dari mana, sehingga kita semua mengetahui penyebab dari kecelakaan udara ini ya. Dan kondisi cuaca dan kondisi di bawah laut seperti apa Pak hari ini? Kondisi cuaca dari bawah laut, dari Kopaska, dari Dislambair sampai dengan siang ini masih cukup nyaman. Kita laksanakan rolling untuk pelaksanaan penyelaman satu tim. Beberapa orang itu kita berikan kesempatan selama 40 menit. Terus kemudian gantian dengan tim yang lainnya ya. Jadi suasana permukaan, suasana di bawah laut sampai dengan saat ini kita bersyukur masih available bagi pelaksanaan operasi penyelaman. Berarti ya. sampai jam 17.00 dan nanti kita lihat situasi ya. Yang jelas kalau malam kita memerlukan proses analisis oleh peralatan-peralatan yang ada di KRI Rigel ya. Karena kenapa? Peralatan kita tidak bisa dioperasionalkan, diaktifkan apabila di dalam air itu ada manusia. Kita bisa bayangkan multi-beam echo sounder kalau ping, nah itu kan berbahaya bagi manusia, sehingga kalau malam ya kita manfaatkan robot, kita manfaatkan peralatan-peralatan deteksi sehingga besok di sektor itu dijadikan referensi. Di spot sudah bisa ditentukan hasil analisa peralatan yang kita bawa ya. Pak, dari 3 titik itu kan Pak ada sinyal yang paling kuat dan informasinya terdapat puing yang cukup banyak sekarang Pak. Kondisinya sekarang seperti apa Pak? Proses pengangkutannya sudah sejauh apa? Kita urai. Jadi tumpukan-tumpukan yang ada di dalam, kita urai dulu Pak. Kita urai dulu, terus kemudian menggunakan peralatan ping lokator yang dibawa oleh Kopaska maupun Denjaka dan Taifib, itu dilaksanakan pendeteksian dari arah mana datangnya. Terus kemudian dari Dislambair itu akan mengurai tumpukan-tumpukan material yang seperti ini, itu akan diurai oleh tim ini. Tidak mudah, ini pecahan-pecahan seperti ini kan ini sangat tajam sekali ya. Pecahan-pecahan seperti ini sangat tajam sekali. Sehingga anak-anak pun yang bekerja jangan sampai terluka, jangan sampai sakit. Ini sangat tajam seperti silet ini ya. Setajam sudah. Ya, jadi mohon bersabar. Kita berdoa bersama. Kita sama-sama baik TNI, Polri, Basarnas, KNKT, rekan-rekan wartawan semua berkumpul di sini. Oke ya? Siap. Ada lagi pertanyaan? Pak, penggunaan ROV dong Pak gimana? Penggunaan ROV sudah kita laksanakan. Kalau sekarang dilaksanakan yang tadi saya sampaikan bahwa peralatan mesin, robot tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan manusia yang lagi menyelam, ya. Karena mereka akan memancarkan peralatan sarana deteksinya. Baik itu sonar dan sebagainya. Nah, itu berbahaya bagi manusia. Oke ya? Malam hari ya Pak ya? Bagaimana? Malam hari gitu Pak. Malam hari.
Jadi tidak ada operasional penyelaman, robot baru kita kerjakan, ROV baru kita kerjakan, ya, untuk keamanan dan keselamatan bersama, ya, jelas? Penyelam sekarang gimana Pak? Udah beberapa hari bekerja. Kita membawa penyelam total dari TNI Angkatan Laut ada 160 orang. Dari Kopaska, dari Dislambair, dari Denjaka, dari Taifib. Total semuanya ada 160 orang. Nah itu dibagi menjadi beberapa tim, ya. Jadi kalau menyelam itu harus ada body pair, nggak bisa sendirian. Bisa kita turunkan satu kali penyelaman misalnya 6 orang, 10 orang itu satu tim. Dari berbagai keahlian, ya. Dari berbagai keahlian. Siapa yang akan melaksanakan pencarian, siapa yang akan mengurai yang seperti tadi. Nah itu kita kerjasama di dalam laut. Oke ya, lain lagi? Aman. Cukup. Selesai? Siap. Tetap pertahankan stamina, gembira dimanapun kita berada. Tepuk tangan dulu. Makasih ya. Pemirsa, baru saja kita dengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Basarnas dan juga tim penyelamat ataupun pencarian, di mana tadi ditemukan beberapa barang dari atas kapal KRI Regal, di mana ada EKTP, kemudian handphone, surat keterangan untuk rapid test, dan juga KTP atas nama Rahmania Eka Nanda beserta 2 orang anaknya, Fatima Azalina dan Fazila Amara. Dan pemirsa, Rahmania Eka Nanda sempat ramai diperbincangkan di media karena merupakan istri dari perwira TNI AU yang bertugas di Pontianak. Kami kembali sesaat lagi.